Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bersua kembali, untuk bermajlis bersama, melanjutkan pelajaran kita, yakni mempelajari ilmu fikih. Dan di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai di tebusan fidyah di dalam bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara yang terlarang di saat ihram. Fidyahnya, tebusannya apa saja kemarin sudah selesai kita baca. Adapun di petang hari ini insyaallah kita baca di al-mas'alatu tsalitsah, di masalah yang ketiga, yakni fil hadi, yakni tentang menyembelih hadi. Hadiyu, ya, bahasa tulisannya hadiyu. Menyembelih hadi. Wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya, ya, dan hukum-hukumnya. Ini terkait dengan yang kemarin, ya, fidyah dari apa? Dari melakukan perbuatan yang terlarang. Karena ketika seorang melakukan yang terlarang, misalnya ada seorang yang dia sakit kepalanya, sebagaimana dalam hadis yang kemarin kita baca, ada sahabat yang ada banyak kutu di kepalanya, kemudian apa? Memotong rambutnya. Ya, memotong rambutnya. Maka apa? Ada berapa pilihan fidyahnya? Ada 3 pilihan fidyahnya dia. Yakni yang pertama apa? Dia boleh
Ada yang ingat? Berpuasa berapa hari? 3 hari. Boleh bagi dia berpuasa 3 hari atau dia bisa memberi makan berapa orang miskin? Iya, 6 orang miskin. Atau yang ketiga, boleh bagi dia untuk menyembelih hewan ini, menyembelih hadi ini, hewan hadi ini. Iya. Boleh. Sehingga kemudian di permasalahan yang selanjutnya ini apa? Dijelaskan tentang hadiyu tadi, tentang menyembelih atau hewan hadi tadi. Iya. Dijelaskan di sini al-hadyu, al-hadyu yakni hewan hadyu ini ma yuhda ilal baitil harami, ma yuhda ilal baitil harami, sesuatu yang dibawa, yang nanti akan disembelih, yang dibawa menuju Baitul Haram, yang dibawa ke Baitul Haram. Yang dibawa ke tanah haram, maksudnya ke tanah haramnya. Min bahimatil an'ami, berupa hewan ternak. Ya, jadi hewan hadyu ini, sembelihan hadyu ini berupa hewan ternak. Yakni hewan ternak itu terbatas al-ibili wal bakari wal ghanami. Yakni unta, sapi atau kambing. Ya, tidak ada pilihan lain. Hewan hadyu ini 3 ini. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi dia menyembelih hewan tadi, hewan hadyu tadi, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-hadyu, al-hadi. Di antara jamaah ada yang sunnah, ada yang sudah pernah haji. Ada yang sudah pernah haji ini? Siapa? Yang mana? Yang siapa? Oh ya. Iya, nanti ada pertanyaan. Kalau ingat saja, nggak usah dipaksa. Kalau ingat saja jawab, kalau tidak ingat lupa gitu aja. Enak, John. Nggak ada hukumannya kalau nggak bisa jawab, nggak ada hukumannya. Jadi tenang saja. Anwa'ul hadi, ya ini macam-macam hadi. Ya, macam-macam hadi. Ada jenis-jenisnya hadi itu apa saja. Yang pertama disebut dengan hadyut tamattu'i wal kirani. Hadyut tamattu' wal kiran. Atau disebut juga dengan hadyus syukran. Dilihat dari namanya sudah jelas bahwasanya hadyut tamattu' wal kiran ini hadyu yang dikerjakan oleh seseorang yang melaksanakan haji tamattu atau kiran. Hadyu ini khusus bagi mereka ini yang mengerjakan 2 jenis ini. Adapun haji, manasik haji itu kan ada 3 jenis. Manasik haji itu ada 3. Yang pertama ifrad, haji ifrad. Ya, manasik yang pertama itu ifrad. Maksudnya apa ifrad ini? Dia pergi bersafar ke mana? Ke tanah haram, ke Baitullah. Tujuannya untuk apa? Berhaji saja, mengerjakan haji saja. Sehingga ketika dia masuk tanah haram, dia melewati miqat, maka dia ihramnya apa? Dia meniatkannya untuk haji saja. Labbaik Allahumma hajjan. Maka kemudian dia pakai pakaian ihram, masuk kota Mekah sampai terus sampai selesainya haji selesai. Dia sudah terlarang tidak boleh ganti pakaian dengan pakaian yang berjahit. Ini haji ifrad. Ya. Jenis yang kedua yakni kiran. Kiran ini mereka yang menunaikan haji dengan menggabungkan antara umroh dan haji. Ya.
Jadi ketika dia melewati mikot masuk tanah haram, maka apa? Maka dia meniatkan untuk menggabungkan ibadah haji dan umrah. Ya. Boleh dengan apa? Dia mentalbiyahnya, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya. Kemudian apa? Dia sudah pakai pakaian ihram sampai selesainya haji. Adapun haji tamattu ini apa? Dia sama mengerjakan umroh dan haji, akan tetapi dia kerjakan umroh dulu. Baru setelah selesai umroh, maka baru dia masuk hajinya. Sehingga ketika dia masuk apa mikotnya, dia niatnya mengerjakan umroh saja. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah ya. Umrah. Niatnya dia umrah saja. Kemudian sampai di Baitullah dia kerjakan apa manasiknya umrah, selesai maka tahallul. Dia boleh pakai pakaian biasa. Sampai di tanggal 8 Dzulhijjahnya, di hari tarwiyahnya, baru dia ihram untuk haji. Dia meniatkan untuk haji, baru mulai manasik hajinya. Ini haji tamattu. Ya. Dan haji tamattu dan qiran tadi ada kewajiban menyembelih hadyu ini. Ya. Sebagai bentuk syukur karena apa? Karena dia sudah mengerjakan dalam satu perjalanannya, satu safarnya, dia mengerjakan dua ibadah langsung, yakni haji dan umrah. Sehingga hadi ini khusus untuk mereka yang qiran dan tamattu sebagai rasa bentuk syukur atau hadyu syukron. Kemudian pertanyaannya bagi tadi yang sudah jadi Pak Haji tadi. Kemarin pas melakukan manasik haji, tipe yang mana, jenis yang haji yang mana? Tamattu, qiran atau yang ifrad? Siapa tadi ya? Belum tentu. Ini belum dulu. Iya, emang konon katanya jamaah dari Indonesia itu kebanyakan tamattu. Ya, tamattu. Dia mengerjakan umroh dulu, kemudian tahallul, dia bisa pakai pakaian biasa kemana-mana. Kemudian apa? Dia baru nanti ihram di tempat tinggalnya, tempat menginapnya, dia mulai ihram untuk haji. Ya. Ya. Maka kalau dia mengerjakan tamattu, berarti dia apa? Ada perintah ini, menyembelih hadyu ini. Wa huwa wajibun, dan hadyu jenis ini, menyembelih hadyu ini wajib, hukumnya wajibun ala man lam yakun hadiral masjidil haram. Hukumnya wajib bagi orang yang dia itu bukan penduduk tanah haram. Menurut salah satu pendapat, hadirul masjidil haram, ini apa? Yakni penduduk tanah haram. Karena tanah haram ini apa? Lebih luas daripada kota Mekahnya. Lebih luas daripada kota Mekahnya. Tanah haram. Ada yang berpendapat hadirul masjidil haram ini tanah Mekah, kota Mekahnya. Sehingga bagi mereka orang yang dari luar tanah haram atau kota Mekah ada kewajiban untuk menyembelih hadyu ini ketika dia mengerjakan tamattu atau qiran. Ya. Adapun penduduk tanah haram atau tanah Mekah, maka apa? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Wa huwa damun nusukin, dan hadyu tamattu ini yakni apa? Penyembelihan hewan di dalam termasuk dalam ritual haji.
ya, dalam ritual haji untuk tamattu dan qiran. Dam nusuk, ya, damun nusukin. Pengaliran darah, dam itu kan darah, nusuk ini ibadah manasik. Ya. La jubrona, bukan hadiunya ini bukan la jubron, bukan dalam rangka untuk memperbaiki ibadahnya yang rusak, ya, karena dia meninggalkan kewajiban atau karena dia melakukan perkara yang dilarang, bukan karena itu dikerjakan hadiu jenis ini. Ya. Sehingga dikatakan di sini la jubron, bukan bentuk perbaikan untuk memperbaiki sesuatu yang aib. Liqaulihi ta'ala, dalilnya yakni firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Ya. Di dalam surat ini, ayat ini ini banyak berbicara tentang ini, ya, hadi. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Ya. Maka barang siapa yang tamatta, dia bersenang-senang bil umrah dengan sebab selesai umrah, ya, dengan sebab selesai umrah kemudian dia tamatta bersenang-senang memakai pakaian yang terlarang, itu ketika ihram terlarang dia boleh memakai lagi dan seterusnya ilal haji sampai ihram untuk haji, ya, sampai dia kerjakan haji. Maka barang siapa yang melakukan ini famastaisara minal hadi, maka wajib bagi dia menyembelih hadiu, hewan hadi ini yang istaisara, yang mudah bagi dia, ya, mudah bagi dia. Hewan apa yang mudah bagi dia? Ya, tentunya hewan kambing atau kambing atau apa? Ya, atau sapi atau unta. Ini dalil perintahnya. Ya, dalil perintahnya untuk bagi mereka yang melakukan tamattu, ya, haji tamattu. Adapun haji qiran kenapa diperintahkan juga? Karena dikiaskan saja. Dikiaskan dengan tamattu, dengan haji tamattu. Karena apa? Karena sama-sama dalam satu safarnya mendapatkan dua ibadah, yakni haji dan umrah. Ya. Kemudian fa in adimal hadiya au thamanahu, maka jika dia orang tadi yang melakukan haji tamattu atau qiran tadi adimal hadiya, dia tidak mendapati hewan hadiunya, dia tidak mendapati hewan hadiunya, tidak ada, sudah habis kambingnya misalnya, au thamanahu atau ya mungkin kehabisan uangnya, ya, dia tidak memiliki uang sebesar harga kambingnya, maka shoma thalathata ayyamin fil haji, ya, maka dia berpuasa 3 hari di waktu hajinya, ya, maka dia berpuasa 3 hari di waktu hajinya. Wa yajuzu siyamuha fi ayyamit tasyriqi, dan boleh puasa 3 hari tersebut dikerjakan di hari tasyrik, ya. Ketika dia sedang haji, maka di tanggal 11, 12, 13 ketika acara melempar jumrah, maka dia di hari-hari tersebut boleh untuk berpuasa 3 hari ini untuk mengganti haji tamattu atau qiran ini. Wa sab'atan, dan dia berpuasa 7 hari idza raja'a ila ahli, apabila dia pulang ke keluarganya. 1 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sampai ke keluarganya. Yang jadi catatan apa? Jadi ini bukan pilihannya, ini bukan pilihan menyembelih hewan hadiunya atau berpuasa 10 hari, itu bukan. Tapi berurutan. Apabila dia tidak ada hewan sembelihan hadiu
dan atau dia tidak punya uangnya untuk membeli hewan hadiu, baru dia diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Bukan pilihan dari Allah, saya tak berpuasa saja daripada keluar duit gitu kan. Ya. Bukan pilihan, bukan pilihan. Sehingga liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid", maka barang siapa yang tidak mendapati hewan hadiu tadi. Nah, jadi dipersyaratkan dia tidak mendapati hewan hadiunya. Fasyamu thalathati ayyamin fil haji, maka dia berpuasa 3 hari di hajinya, di waktu haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila dia kembali, dia sudah pulang. Ya. Ini hadyu tamattu wal qiran atau hadyu syukran. Hadyu syukran. Kemudian wa yustahabbu, dan disunnahkan lil haji, disunnahkan untuk orang yang haji, an ya'kula min hadyi tamattu'i wal qirani. Ya. Disunnahkan agar orang yang haji tadi, dia ini memakan sebagian dari hadyu tamattu dan qiran ini. Ya. Apa yang dia sembelih ini dia makan sebagiannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fakulu minha, maka makanlah kalian sebagiannya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makanan dengan hewan hadiu tadi, sembelihan hadiu tadi, kepada al-qani'a, yakni orang-orang yang tidak meminta dan meminta mu'tar. Ya. Ini jenis yang pertama, yakni hadyu tamattu wal qiran. Ada pertanyaan tentang hadyu tamattu? Kalau dia tidak memiliki hewan hadyunya untuk disembelih, maka dia berpuasa 3 hari di waktu hajinya, 3 hari di waktu hajinya, dan 7 hari di waktu ketika dia sudah pulang, ketika dia sudah pulang ke keluarganya, ke rumahnya. Totalnya 10 hari. Ya, totalnya 10 hari. Pertanyaannya, boleh tidak kalau 10 hari ini dikerjakan di rumah semuanya? Eh, Boleh tidak? Karena kadang jamaah kita itu, bukan jamaah kita, tapi jamaah dari Indonesia itu tidak memperhatikan ini. Maksudnya dia sudah telanjung ikut-ikutan haji tamattu, tapi dia tidak tahu ada kewajiban ini menyembelih hadyu ini, hadyu ini. Sehingga dia tidak tahu juga kalau dia tidak nyembelih ada puasa ini. Puasa, diperintah untuk berpuasa. Iya, nyembelihnya di sana. Iya, nyembelihnya di sana. Di tanah haram. Iya, di tanah haram. Nanti akan disembelih di Mina, di Minanya ketika Iya, mereka jamaah haji sedang ada di Mina. Iya, sedang ada di Mina.
Oh tadi. Iya, disunahkan dikerjakan yang 3 hari di sana ya. Disunnahkan, sifatnya sunnah. Iya, afdhaliyahnya di sana 3 hari tersebut. Adapun semuanya kalau mau dikerjakan di rumah maka sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya wallah alam. Wallah alam. Karena nasnya seperti itu ya. Nasnya menunjukkan apa? Fasyamu thalathati ayyamin fil haji. Maka dia berpuasa 3 hari di waktu haji. Cuma apa para ulama rahimahullah mereka membawa ini apa? Ke hukum sunnah. Ya disunnahkan. Afdaliyah. Iya, wallah. Ini hadyu yang pertama, hadyu yang kedua yakni hadyul jubrani. Hadyul jubrani. Wahwa dan dia ini hadyul jubran al-fidyatul wajibatu. Al-fidyah al-wajibah, yakni fidyah yang wajib, tebusan yang wajib. Ya. Tebusan yang sifatnya wajib litarki wajibin, karena meninggalkan perkara yang wajib. Ya. Karena meninggalkan perkara yang wajib, yang menjadi kewajiban di dalam haji. Contohnya kewajiban dalam haji apa? Ada yang sudah lupa? Apa salah satu kewajiban dalam haji? Yakni ihram, ihram di mana? Iya, ihram di mikot. Iya. Dia melakukan ihram di mikot, ini salah satu kewajiban dalam haji. Iya. Adapun ihramnya sendiri rukun dalam haji. Ihramnya itu rukun dalam haji. Akan tetapi ihram di mikot ini kewajiban dalam haji. Sehingga kalau misalnya ada jamaah haji, misalnya dia dari Indonesia, turunnya naik pesawat turun ke Jeddah untuk langsung menaikkan masuk kota Makkah. Maka ketika di atas jalan lam nanti masih di atas pesawat, ya, ternyata dia lalai, dia lupa atau ketiduran, ternyata kelewatan sudah lewat dari jalan lam, dia baru dikasih tahu loh, ihram dulu. Dia niatkan dulu maksudnya untuk haji. Berarti dia sudah melakukan ihram bukan di mikotnya. Berarti dia sudah meninggalkan salah satu kewajiban di dalam haji. Ya. Ya. Kalau pesawatnya mau balik ke yang lam nggak apa-apa ya, muter ke yang lam kemudian dia baru ihram nggak apa-apa. Mundur nggak bisa, pesawat nggak bisa mundur. Cuma di TV gitu mundur. Maka dia tetap saja terus sampai Jeddah baru dia menyembelih hadyul jubran ini. Ya. Dia menyembelih hadyul jubran. Menyembelihnya ketika itu juga, ya, ketika dia melakukan kesalahan. Tidak harus dikumpulkan ya, nanti bareng-bareng nanti dikumpulkan kambingnya itu enggak. Ya. Ketika dia melakukan kesalahan maka langsung sembelih hadyunya. Hadyul jubran. Ya. Ini contohnya. Karena meninggalkan suatu kewajiban dalam haji. Au irtikabi mahdurin min mahduratil ihram. Atau dia melakukan perkara yang dilarang dari larangan-larangan untuk orang yang ihram. Ya. Atau dia mengerjakan perkara-perkara yang terlarang di dalam ihram. Ya. Contohnya apa? Memakai pakaian berjahit, ya. Memakai baju kayak gini misalnya.
Ketika lewat mikotnya, ya lam ternyata apa? Dia tidak pakai pakaian ihram, lupa pakai pakaian ihram. Ya. Nanti apa? Berarti dia nanti pakainya ketika menemui pakaian ihram tersebut. Ketika dapat pakaian baru pakai dan dia apa? Berarti sudah melakukan perkara yang terlarang, yakni memakai pakaian berjahit. Maka dia harus menyembelih hadyu ini. Menyembelih hadyu. Ini khusus laki-laki, larangan apa? Memakai pakaian yang berjahit ini khusus laki-laki. Adapun untuk wanita yang terlarang, yakni memakai apa? Apa? Memakai motor. Memakai iya, memakai apa? Cadar. Memakai cadar dan kaos tangan apa sarung tangan? Sarung. Bukan sapu ya. Sarung tangan, kaos tangan atau sarung tangan. Iya. Iya. Itu juga perkara yang terlarang bagi wanita. Kalau dia tetap memakai itu pas posisi ihram, maka apa? Dia harus menyembelih hati. Ya, menyembelih hati. Sebagaimana yang dulu kita sudah membacakan penjelasannya. Atau dikerjakan tebusan yang wajib ini, hadil jubran ini, bisa babil ihsari inda wujudi sababihi. Ya. Yakni dengan sebab ihsar, yakni adanya apa? Adanya penundaan. Jadi ada yang apa? Bahasa Indonesianya apa? Tertahan, ya tertahan, dia ditahan, tidak boleh untuk melakukan manasik misalnya. Sebagaimana terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umrah pertama, yakni ketika di waktu Hudaybiyah, di waktu Hudaybiyah, eh, beliau apa? Eh, beliau haji mau melakukan haji pertama, maka apa? Beliau di waktu Hudaybiyah, kaum musyrikin tidak memperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan haji. Iya. Sehingga apa? Sehingga ketika itu Nabi SAW menyembelih hadyu ini, hadil jubran ini. Hadil jubran. Iya. Jadi karena sebab tertahannya dia ketika apa mendapati sebabnya, mendapati faktor-faktor tertahannya dia. Atau misalnya sudah berangkat ke Mekah misalnya, sudah perjalanan ke Mekah, ternyata qadarullah apa? Allah berikan sakit. Berikan sakit sehingga tidak mampu sama sekali untuk melakukan manasik misalnya. Maka apa? Hati-hati di situ, tertahan karena sakit. Ada kewajiban hati. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 196, fa in uhsirtum, maka jika kalian itu uhsirtum tertahan, tertahan. Famastaisara minal hadi, maka apa? Maka hendaklah menyembelih hewan hadyu ini jika dia apa? Mudah mendapatkannya. Jika mudah. Hewan hadyu yang mudah dia dapatkan. Ini dalil untuk dengan sebab ihsar, dengan sebab tertahannya dia untuk melaksanakan ibadah. Adapun dalil yang karena dia meninggalkan kewajiban, yakni liqauli Ibnu Abbas, karena perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man nasya min nusuki syai'an, barang siapa lupa dari manasiknya, dia lupa dari manasiknya syai'an, sesuatu dari manasiknya, maksudnya sesuatu yang wajib dari manasiknya, dia lupa,
sesuatu yang wajib dari manasiknya, au tarakahu, atau dia meninggalkannya, dia lupa atau dia meninggalkannya, muta'ammidan, sengaja, dalam keadaan sengaja. Kalau tadi lupa atau sengaja, fal yurik daman, maka hendaklah dia ini mengalirkan darah. Maksudnya apa? Menyembelih hadi. Ini apa? Dalil yang merintahkan bahwasannya barang siapa meninggalkan kewajiban, lupa atau sengaja, maka apa? Dia menyembelih hadiyu. Namanya hadiyu al-jubran. Wa hadan nau', dan jenis ini, hadiyul jubran ini, la yajuzul aklu minhu, tidak boleh makan darinya. Orang yang menyembelih tadi, yang ada kewajiban menyembelih hadiyul jubran ini, tidak boleh memakan dari sembelihannya, dari hewan yang dia sembelih tadi. Bal yatasaddaqu bihi ala fuqara'il harami. Akan tetapi dia mensedekahkan, memberikan daging sembelihannya tadi kepada fuqara'nyal haram, yakni orang-orang miskinnya, orang-orang fakirnya tanah haram. Ya. Baik itu penduduk asli tanah haram maupun pendatang, ya, pendatang, atau yang lagi safar ke situ misal. Dia kelaparan atau kurangan, maka boleh diberikan daging sembelihan hadil jubran. Ini bedanya dengan haji tamato ya. Kalau haji tamato tadi disunnahkan untuk memakan sebagian hewan sembelihannya. Adapun di sini pada hadil jubran tidak boleh untuk memakan dari hewan sembelihan tadi. Ini jenis yang kedua, yakni hadil jubran. Kemudian jenis yang ketiga, yakni hadyu tatawwu'i. Hadyu tatawwu'. Namanya hadyu tatawwu'. Wa huwa mustahabbun, dan hadyu tatawwu' ini hukumnya sunnah, disunnahkan. Likulli hajin wa likulli mu'tamirin, untuk setiap orang yang berhaji dan setiap orang yang melakukan umrah. Setiap orang yang melaksanakan umrah dan haji atau haji, maka disunnahkan menyembelih hewan hadyu ini. Namanya hadyu. Hadyu tatawwu, hadyu sunnah. Hadyu yang hukumnya sunnah. Iktidaan, dalam rangka mencontoh bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ahda, maka sungguh beliau Nabi SAW ahda, yakni telah menyembelih hadyu, mi'ata badanatin, yakni 100 unta. Beliau pernah menyembelih hewan hadyu 100 unta fi hajatil wada, di ketika beliau melaksanakan haji wada. Beliau menyembelih 100 unta. Ini haji Ini hadyu tatawwu. Hadyu tatawwu bukan karena beliau melakukan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atau meninggalkan yang terlarang ketika ihram. Tapi beliau mengerjakannya hadyu tatawwu. Hadyu yang sifatnya sunnah. Beliau menyembelih 100 unta. Yang beliau sembelih dengan tangannya sendiri berapa unta? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dari 100 unta itu, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri berapa unta? Ada yang ingat? Hah? Berapa usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Berapa? Iya, 63 ini dalam rangka untuk mudah mengingat saja, tidak ada hubungannya dengan usia ya. Nggak ada hubungannya dengan usia karena usianya 63, maka beliau menyembelih 63 bukan ya. Biar mudah mengingat saja bagi kita bahasanya beliau ketika menyembelih ini yakni 63 unta. 63 unta. Kemudian dilanjutkan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Jadi beliau menyembelih 63 unta, bukan karena usianya. Cuma dalam rangka kita mudah mengingatnya saja, nggak ada hubungannya. Wa yustahabbu dan kemudian disunnahkan. Yustahabbul aklu minhu, disunnahkan untuk makan darinya. Disunnahkan makan dari hewan tadi, hewan hadyul tatawwu ini. Alasannya kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bat'atin. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengambil bat'ah, yakni sepotong daging dari setiap hewan yang disembelih. Dari 100 unta tadi, beliau memerintahkan agar mengambil sepotong daging. Ya, sepotong daging diambil satu-satu dari apa? Dari tiap unta tadi. Fatubikhat, kemudian dimasak, wa akala minha, dan beliau memakan darinya. Ya, memakan darinya. Ini menunjukkan kuatnya disunahkan memakan dari haji tatawwu ini. Sampai-sampai apa? Nabi SAW mengambil dari setiap hewan yang beliau sembelih, yang beliau kurbankan untuk haji tatawwu. Padahal kalau dia mau mengambil satu saja dari satu unta kan bisa, ya, langsung ambil banyak saja bisa. Tapi dalam rangka untuk menunjukkan kuatnya sunnah ini, memakan sebagian dari hewan yang sembelih, beliau mengambil sepotong sunnah. Wa syariba min marakiha, dan beliau minum dari apa, kuah lemaknya, ya kuah lemak air apa, kuah lemaknya ketika dimasak itu ada apa, kuahnya, apa ya, istilahnya apa, kaldunya. Iya, kuah kaldu dari apa, dari daging tadi. Wal bad'ah atau bid'ah bahasanya, al qit'atu minal lahmi, yakni sepotong dari daging, potongan dari daging. Iya. Gimana? Harus ada yang masak. Wah, antum enggak. Iya, namanya orang sudah biasa bersafar itu perbekalannya Masya Allah ya. Kalau kalau antum mau perjalanan, kalau nggak ada, belum zamannya motor itu kan mesti perbekalannya sudah komplit itu kan. Nanti acara makan itu sudah dia apa? Sudah ada itu apa? Untuk kompor, kalau zaman sekarang kompor gitu, ada kompornya, ada untuk memasaknya itu sudah komplit biasanya. Iya. Sehingga bagaimana memasaknya ya insya Allah itu sudah apa? Ya, insya Allah bukan masalah, ya, bukan suatu masalah. Apalagi Nabi SAW datang dari kota Madinah ke Makkah, tentunya persiapannya lebih matang ya, lebih matang. Iya. Jadi tidak apa, bukan seperti kita cuma bawa apa, yang penting bawa duit aja kan, makan tinggal masuk warung ya. Kalau zaman dulu kan tidak, ada persiapan makan dari rumah, bagaimana nanti masaknya dan seterusnya. Allah. Seperti kalau kita camping saja, kita kemah itu kan seperti itu. Iya, walau alam. Bumbunya apa saja, walau alam, tahu saya. Cuma tanya saya.
Kemudian wa yajuzu li ghairil muhrim wa yajuzu li ghairil muhrimi, dan boleh untuk orang yang tidak ihram, ya, untuk orang yang tidak ihram boleh bagi dia an yab'atsa hadayan ila Makkah lidudbaha biha, dan boleh bagi orang yang sedang tidak ihram, ya, dia tidak di tanah Mekah, tidak menuju Mekah misalnya, atau dia di Mekah tapi tidak ada bukan karena ihram, bukan karena haji. Boleh bagi dia anjab hadaya, yakni dia mengirimkan hewan hadyu ini tatawu ini, hewan hadyu tatawu ini. Boleh dia kirimkan ke sana, ila Makkah, ke Mekah, untuk disembelih di sana. Iya, untuk disembelih di sana. Walaupun dia bukan orang yang ihram. Iya. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wala yahrumu alaihi syai'un mimma yahrumu 'alal muhrim, dan tidak diharamkan bagi dia, bagi orang yang tidak ihram tadi, yang dia mengirim hewan haji tatawu tadi, tidak diharamkan bagi dia sesuatu pun yang itu diharamkan untuk orang yang ihram. Paham enggak? Ada seorang yang dia tidak ihram, dia memberikan hewan haji untuk biar disembelih di Mekah, dikirimkan kambing biar disembelih di Mekah sebagai haji tatawu. Dia tidak ihram, tidak sedang ihram. Walaupun dia memberikan kambing atau hewan haji tatawu ini ke Mekah, dia tidak dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang perkara tersebut dilarang untuk orang yang sedang ihram. Misalnya apa perkara yang terlarang? Dia memakai pakaian berjahit. Iya. Orang yang ihram terlarang. Walaupun dia mengirimkan hadyu, dia boleh pakai pakaian berjahit. Di rumah dia pakai pakaian gamis biasa misalnya, boleh. Walaupun dia mengirimkan hadyu tatawu, tidak masalah. Ini jenis yang ketiga, yakni hadyu tatawu. Sudah selesai. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.